Seumpama biji sesawi yang ditanam. Selamat pagi, saudara kasih Tuhan, kembali dalam renungan pagi hari ini. Dan harapan saya saudara adalah orang diberkati Tuhan dan tetaplah sungguh-sungguh dan maju di dalam Tuhan. Dan kita tetap membahas tentang beranilah melangkah. Dan beberapa hari yang lalu kita telah melihat seorang Petrus, dia berani melangkah, tidak menunggu semuanya oke, tidak menunggu angin reda, tapi dia melangkah karena mendengar apa yang Tuhan katakan. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan melihat bagian yang lain dalam firman Tuhan, bahwa kenapa kita mesti harus berani melangkah di tahun 2021 ini. Kenapa kita harus melangkah? Karena Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Kalau saudara tidak melangkah, saudara tidak akan mendapatkan apa-apa di dalam hidup ini. Dan kita akan melihat di dalam Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-12. Di kisah Hakim-Hakim ini adalah di mana bangsa Israel ditindas, bangsa Israel dalam kondisi yang sulit karena orang Median. Untuk membebaskan akan bangsa Israel dari tangan orang Median, Tuhan selalu membutuhkan seorang yang berani melangkah untuk menjadi alatnya Tuhan. Dan biarlah hidup saudara pun adalah orang-orang yang berani melangkah menjadi alatnya Tuhan di situasi yang sulit seperti ini. Kenapa kita harus berani melangkah? Kita akan lihat di dalam Hakim-Hakim 6 ini, ayat yang ke-12. Dikatakan, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jadi saudara kasih Tuhan, melalui malaikatnya Tuhan menyampaikan satu pesan kepada seorang yang bernama Gideon. Dia berkata bahwa Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Alasan kita berani maju di tahun 2021 ini, karena Tuhan tidak pernah memandang rendah kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meremehkan kita. Bahkan Tuhan berkata kepada Gideon, engkau pahlawan yang gagah berani. Satu kondisi yang betul-betul luar biasa. Tuhan tidak memandang engkau anak kecil, engkau orang tidak bisa apa-apa, tetapi Tuhan memandang engkau pahlawan yang gagah berani. Ini alasan menyebabkan kita berani melangkah di tahun ini, saudaraku. Jadi saudara kasih Tuhan, kenapa kita mesti berani melangkah? Karena Tuhan betul-betul menghargai hidup saudara dan saya. Dikatakan di dalam Ulangan 32 ayat yang ke-10, itu memandang kita sebagai biji matanya. Dikatakan bahwa diawasinya lah, dijaganya lah sebagai biji matanya. Bahwa Tuhan itu ada Tuhan yang menjaga kita seperti Tuhan menjaga biji matanya. Berarti kita ini adalah orang yang berharga. Kita berani melangkah di tahun 2021 ini karena kita adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Di dalam Matius 4 ayat yang ke-19 dikatakan, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Tuhan ingin bekerja sama dengan orang-orang yang berani mengikuti Tuhan, melangkah bersama dengan Tuhan. Dikatakan karena aku menyertai engkau. Artinya Tuhan ingin berjalan bersama dengan orang yang melangkah dan Tuhan betul-betul menghargai dan Tuhan ingin memberikan kemenangan di dalam kehidupan saudara dan saya. Itu saudaraku yang kasih Tuhan yang mesti kita ngertiin dalam hidup ini, bahwa kita berani melangkah di tahun 2021 ini karena Tuhan menyertai kita. Tuhan bersama dengan kita dan Tuhan menghargai hidup kita. Tuhan tidak memandang rendah. Tuhan memandang kita sebagai pahlawan yang berani. Tuhan memberkati saudara supaya hidup saudara berani melangkah
karena Tuhan memandang mulia di dalam kehidupan saudara. Tuhan memandang sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan saudara. Yesaya 43 ayat yang keempat dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Jadi saudara mengasihi Tuhan, tidak ada alasan lain. Kita mesti harus berani maju, karena Tuhan beserta kita dan menghargai kita. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih kemurahan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berani melangkah, karena Engkau menyertai hidup kami, dan Engkau memakai kami, karena kami ini berharga di mata-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati, sampai jumpa esok pagi.